Halo sobat trader dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Mengsele 86. Kali ini saya akan bahas kembali cara menggunakan indikator Mengsele 86 ini di time frame 1 jam ya. Buat teman-teman yang sudah memiliki indikatornya dan masih kesulitan untuk cara penggunaannya, bisa simak videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai indikator trennya di sini di bawah ini ya. Jika ini adalah indikator tren, jika indikator ini berwarna hijau artinya tren sedang naik, dan jika indikatornya berwarna orange artinya trennya sedang turun. Kemudian di sini juga ada indikator vertex yang ini ya. Indikator ini cara penggunanya sama seperti stokastik atau RSI ya. Kita bisa mengetahui titik oversold atau overbought-nya di sini. Kemudian ada indikator garis warna hijau ini. Nah, ini kita fungsikan sebagai support atau tempat kita bisa meletakkan entry buy kita. Dan untuk garis yang berwarna orange kita fungsikan sebagai resisten atau tempat kita bisa meletakkan transaksi sell kita. Lalu ada indikator panah. Jika panah berwarna merah artinya ini adalah sinyal kita untuk melakukan transaksi sell, dan jika berwarna biru artinya sinyal untuk kita bisa melakukan transaksi buy. Kemudian di sini juga ada indikator support resisten yang garis-garis ini. Nah, ini indikator support resisten juga ya. Sini kita fungsikan untuk membantu kita meletakkan stop loss atau take profit kita ya. Dan satu lagi di sini ada indikator multi trend. Jadi kita bisa melihat tren apa yang sedang terjadi di time frame yang berbeda. Jika indikatornya ini berwarna merah artinya trennya sedang turun, dan jika berwarna hijau maka trennya sedang naik teman-teman. Seperti ini. Sekarang kita ada di time frame 1 jam. Indikator ini menunjukkan tren turun sama seperti indikator yang bawah ini. Dan di time frame 4 jam atau H4 trennya juga sedang berlaku tren turun teman-teman. Jadi kita tidak perlu rubah chart kita ke H4, kita cukup melihat indikator yang ini. Oke, lanjut ke cara open entry atau open posisinya. Saya contohkan untuk open posisi buy. Syarat pertama untuk bisa melakukan transaksi buy, kita harus menunggu indikator trennya ini berwarna hijau, yang artinya tren sedang naik ya.
Kemudian harga atau candlestick ini berada di area garis warna hijau atau support. Dan yang ketiga muncul panah warna biru seperti ini. Dan yang keempat indikator vertex harus sudah menyentuh level minus 6 atau minus 10 ya, seperti ini. Di sini di sinyal ini kita bisa lihat letak untuk kita bisa melakukan transaksi buy yang bagus adalah di sini teman-teman. Jadi ketika harga menyentuh area support garis warna hijau ini dan vertex sudah menunjukkan di level 6 minus 6 atau minus 10 ya. Dan satu lagi indikator tren multi time frame ini, karena kita trade-nya di H1, maka di H1 yang ini sama H4 dia harus menunjukkan warna yang sama. Jika trennya naik, maka di H1 ini harus berwarna hijau dan H4 harus berwarna hijau juga. Seperti itu. Jika semua sudah terkonfirmasi, kita bisa melakukan transaksi buy di sini ya teman-teman. Nah, ini kita melakukan buy di sini. Kemudian untuk stop loss kita bisa gunakan bantuan indikator support resistennya ini yang kotak-kotak. Nah, posisinya ini di sini teman-teman. Ini support. Kita bisa meletakkan stop lossnya di bawah support sedikit ya, di sini. Dan take profit kita bisa gunakan indikator garis warna orange ini atau garis support yang lain ya, yang garis-garis. Kemudian sebelum ambil posisi buy juga, saran saya kalian harus hitung kembali atau ukur kembali rasio take profit kita. Minimal harus yang bagus minimal harus 1:2. Jika stop loss kita misalkan di sini 30 pips, maka take profit kita minimal harus 60 pips teman-teman. Oke, jika rasionya tidak menguntungkan, misalkan 1:1, sebaiknya kalian tidak perlu melakukan transaksi teman-teman, karena di sini kita mencari keuntungan ya. Baik teman-teman, jadi seperti itu untuk melakukan transaksi buy-nya. Kita harus menunggu indikator, semua indikator ini mengkonfirmasikan sinyal yang sama ya. Jika kalian modalnya lumayan besar atau kekuatan modal kalian cukup besar ya, kalian bisa lakukan transaksi buy juga tanpa harus melihat konfirmasi dari indikator vertex ini. Jadi ketika trennya sudah menunjukkan tren naik dan indikator multi time frame-nya sudah menunjukkan warna yang sama di sinyal pertama, kedua, dan ketiga, kalian bisa melakukan transaksi buy ya.
seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu konfirmasi indikator VRTEC-nya ini. Jika sudah muncul sinyal lebih dari 3 ini, yang keempat misalkan di sini ya, keempat, maka kalian sebaiknya untuk meminimalkan resiko kita, kalian harus menunggu konfirmasi dari semua indikator ini, seperti indikator tren, vertex, dan indikator supportnya ini multi time frame harus benar-benar menunjukkan sinyal yang sama. Nah, di sini ya saya contohkan di sinyal ini. Di sini seharusnya kita bisa melakukan transaksi buy, tetapi di indikator VTEC ini belum mengkonfirmasikan bahwa kita harus melakukan transaksi ya. Jadi kita di panah yang ini kita tidak melakukan transaksi teman-teman, karena ini sudah melebihi dari 3 sinyal pertama. Seperti itu. Untuk sinyal yang ke lebih dari 3 ini, kita harus benar-benar menunggu konfirmasi indikator ini sama-sama selaras ya. Jadi di sini contohnya ada di sini teman-teman. Trennya sedang berwarna hijau, vertex-nya sudah menyentuh level minus 6 dan 10, muncul panah ya di sini. Nah, kita bisa melakukan transaksi di sini. Jika harga turun, kalian bisa open lagi ya. Kita buat layer, beberapa layer, tetapi kalian harus tahu tempat di mana kita meletakkan stop loss-nya. Untuk transaksi sell, kebalikannya saja teman-teman. Dari transaksi buy kita. Nah, contoh lagi seperti ini ya. Ini tadi saya telat melakukan transaksi. Di sini contohnya ini sudah berubah warna, trennya mengkonfirmasikan bahwa tren turun ya di sini, dan panah muncul. Indikator multi time frame-nya juga sudah menunjukkan warna yang sama. Harusnya tadi bisa melakukan transaksi sell di sini teman-teman. Stop loss di sini. Karena ini adalah sinyal pertama indikatornya dari perubahan trennya ini ya. Jadi nanti ada sinyal yang kedua. Jika sinyal pertama kita loss, di sinyal kedua muncul misalkan nanti di sini, kita bisa melakukan sell lagi. Yang ketiga muncul, bisa melakukan sell lagi teman-teman, tanpa harus menunggu konfirmasi indikator vertex ini. Nah, saya contohkan sebentar seperti ini di 3 sinyal pertama teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat di sini perpindahan ya, perpindahan trennya, kemudian muncul. Jika kalian open sell di sini, muncul panah maksudnya ya. Nah, ini kalian bisa profit kan teman-teman, karena harga akan turun seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini untuk transaksi buy-nya ya. Di sini perpindahan trennya
kemudian muncul panah pertama. Nah, di sini kita bisa profit. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat sebenarnya sangat mudah ya teman-teman kalau kita bisa pahami indikator ini. Seperti contoh di sini saya melakukan transaksi ya tadi. Nah, di pair audisi ADI ya, kita lihat ini saya melakukan transaksi buy di sini. Sini ya, alasannya karena indikator trennya masih berwarna hijau, kemudian vertex-nya sudah di level minus 6 atau minus 10, kemudian harga sudah menyentuh indikator garis warna hijau, dan indikator multi time frame-nya untuk H1 dan H4 sama-sama berwarna hijau. Nah, ini sudah profit ya. Stop loss saya di sini ya, karena di sini ada garis support yang warna hitam ini. Saya letakkan di sini. Untuk take profit jauh ini teman-teman ya. Kalau kita gunakan take profit, sebentar saya ukur. $300, jadi minimal di sini. Oke. Nah, take profit saya di sini teman-teman ya. Tapi saya lebih suka menggunakan SL Plus ya. Jika ini nanti sudah profit, kira-kira berada di area resisten ini, garis warna kuning, maka stop loss saya akan saya naikkan ya di atas entry buy saya di sini. Kemudian kita lihat contoh lain. Nah, ini contoh untuk transaksi yang pergantian tren ya, awal panah trennya di sini. Muncul panah, saya sudah buy di sini. Nah, ini ya. Stop loss saya jauh di sini. Seharusnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya buy limit juga. Jika nanti harga turun mengenai buy limit saya, maka otomatis akan melakukan transaksi buy kembali ya. Kemudian kita lihat yang contoh ini Euro USD ya. Nah, di sini ada sinyal trennya juga masih naik, kemudian vertex-nya menunjukkan di level 6 atau minus 6 atau minus 10, harga sudah menyentuh garis warna hijau dan muncul panah ya teman-teman. Saya melakukan transaksi buy di sini yang pertama. Karena dia turun, naik kemudian turun kembali. Di sini saya pasang open lagi buy ya. Saya pasang 3 layer ya teman-teman. Nah, di sini saya buy limit juga di dekat stop loss saya. Stop loss saya ada di sini ya. Dan take profitnya
saya taruh di bawah garis resisten teman-teman. Di sini kalau kita hitung rasionya 23 pip, take profit saya 88 pip, artinya 1:4 untuk rasionya teman-teman. Nah ini belum take profit ya. Saya akan tunggu lagi, nanti jika dia breakout harga resisten yang ini dia melebihi, misalkan di sini, maka stop loss saya akan saya pindah semua berada di bawah ini teman-teman, di area sini. Oke, seperti itu saja untuk cara melakukan transaksi menggunakan indikator ini. Buat teman-teman semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Jika kalian masih belum paham atau ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Kalian bisa chat saya di situ. Oke, seperti ini untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses buat kalian semua.